Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jelajah family 91. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat semuanya, ini kita mau kasih tahu ke teman-teman ya. Barangkali teman-teman ada yang belum tahu kenapa sebenarnya di rel kereta api itu bantalannya, yang jadi bantalannya itu pakai batu kerikil, teman-teman. Nah, kita nyebutnya batu kerikil ya, tapi nggak tahu nih batu kerikil atau bukan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan banyak nih. Jadi ini sepanjang rel kereta itu bantalannya ini, bantalan tempat menaruh besi relnya itu batu kerikil, teman-teman. Jadi setelah kita cari tahu ya, ternyata batu kerikil ini itu buat penyeimbang. Jadi kalau misalkan batu kerikilnya kan ditaruh di atasnya ini besi rel ini. Jadi kalau seandainya kereta itu beratnya ya teman-teman ya, kurang lebih 800 ton teman-teman. Jadi kalau salah mohon maaf, nanti dikoreksi aja di komen di kolom komentar ya. Tapi kurang lebih ya sekitar 800 ton. Nah, bayangkan teman-teman, 800 ton itu kan berat banget gitu loh ya. Nah, sehingga kalau misalkan bantalannya itu tidak pakai batu kerikil ya, otomatis akan ambles gitu loh. Nah, kalau batu kerikil ini kan enggak, jadi dia punya, nah ini seperti ini. Jadi kalau misalkan dia kuat, kokoh gitu loh teman-teman ya. Tapi kalau misalkan tanah yang dijadikan bantalan besi rel kereta ini, tanah itu kan teksturnya lembut ya. Nah, jadi bisa ambles. Nah, kalau ambles khawatir ya, itu kan tidak stabil, rel keretanya itu tidak stabil, sehingga itu bisa menyebabkan oleng kereta apinya, ataupun kereta apinya bisa tumbang gitu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi mungkin jadi pengetahuan juga kita buat bersama gitu ya. Nah, satu lagi, kenapa batu kerikil ini untuk mengurangi banyaknya tumbuhan rumput ya di sekitar rangkaian rel kereta ini gitu loh. Jadi kalau teman-teman lihat kan sangat jarang sekali ya rel kereta ini ditumbuhi rumput, karena memang tidak ada tanah gitu. Jadi kan tidak mungkin rumput tumbuh di batu ini kan. Nah ya walaupun sebenarnya ada tumbuhan yang bisa tumbuh di batuan, tapi kan itu berbeda lah ya. Nah, ini batuannya ini bukan tipis nih tumpukannya, ini tebel banget nih ya. Nah, kan kelihatan itu ya gundukan-gundukannya itu. Nah, itu kelihatan banget. Ini aja misalkan ini tanahnya nih ya. Nah, kemudian ke atas itu tuh, jadi agak tinggi teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kalau teman-teman pengen tahu sebenarnya kenapa sih bantalan dari rel kereta api itu menggunakan batu kerikil ya, supaya tidak tidak turun, tidak ambles, dan satu lagi tidak erupsi ya. Erupsi kalau misalkan kena air hujan, ini batu kan tidak seperti tanah terkikis, erupsi tidak terkikis ya. Kalau tanah kan dia terkikis gitu loh teman-teman, lambat, habis, jadi bisa turun kan permukaan rel keretanya. Tapi kalau batu kan tidak, apalagi ini batunya kecil-kecil nih, jadi dia menyusun pori-porinya itu juga padat, jadi rapet gitu loh. Nah, jadi kokoh. Jadi kalau kita jalan aja misalkan nih, kalau kita jalan gini aja, ini kokoh gitu, kuat ya. Kalau hujannya deras seperti apa ataupun ada genangan air, dia posisinya tetap seperti itu. Nah, itu ya alasan kenapa batu sebagai landasan dari besi rel kereta api. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti ini nih. Jadi sepanjang rel kereta itu bantalannya itu atau pinggirannya itu selalu
batu kerikil. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi semua sepanjang rel kereta itu landasannya atau bantalannya itu menggunakan batu kerikil. Kita kata ini batu kerikil bukan sih ya? Ini batunya berat loh teman-teman. Nah, ini apa batu kerikil yang bulat, batu besar itu kemudian dipecah. Kalau nggak salah sih iya ya ini ya. Nah, kan ada batu bulat yang gede itu. Nah, itu biasanya batu gunung ya orang bilangnya ya. Itu apa namanya, akibat letusan gunung itu banyak tuh kan. Nah, ini dia teksturnya. Ini berat. Nah, jadi susah hancurnya ini teman-teman. Oh. Nah, ini berat teman-teman. Nah, jadi ini dipecah-pecah kecil-kecil gini ya. Ini seperti ini. Jadi kalau tersusun ditumpuk begini tuh dia jadi padat. Jadi nggak akan ngegeser rel kereta itu karena benar-benar padat. Nih, nggak tahu nih dari daerah teman-teman namanya batu apa ya ini ya. Tapi sih setahu kita ini batu yang bulat yang gede itu dipecah-pecah itu. Nih tekstur batunya seperti ini, berat ya. Nah, ini kelihatan nggak, kedengaran nggak bunyinya? Nah, tuh. Ini susah hancurnya teman-teman. Walaupun yang kecil ya, ini susah hancurnya nih. Tuh. Tuh. Jadi memang kuat banget batunya. Tuh. Oke, itu informasinya teman-teman semuanya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jelajah Family 91, kita jelajah sampai ke ujung Nusantara. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Komuter lain dari arah Cikarang menuju Jakarta. Angke. Ini 10 rangkaian kereta teman-teman.